Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bikin vlog ya, makan sarapan jam 10 ini hari Jumat. Pulang jualan bubur ayam belum makan, ya kan? Tapi kata dokter kemarin, kata dokter Fadli ya, pakai infeksi paru karena tensi saya itu 140 katanya, normalnya 120. Ini nggak boleh makan garam, nggak boleh makan gorengan. Ya garam sih boleh dikit tapi susah. Nah, sekarang kita nggak boleh gorengan, kita rebus tuh kentang ya. Kentang kita rebus jadi makan kentang. Sebenarnya kan glukosa itu di nasi ya, urusannya jadi tepung sih. Oh, gorengan nggak boleh, gorengan katanya itu nggak boleh yang asin-asin. Ini sayur nggak ada asinnya, itu apa enak nggak? Sayur oyong sama tahu. Nggak pakai garam kayaknya. Terus telur juga direbus. Hidup banyak aturan sih. Hidup sekali. Apa enak? Biasanya yang enak tuh kalau di dadar pakai bawang bombay, pakai cabai. Terus makan nasinya ngepul pakai tangan panas, pakai dadar, enak itu. Apalagi campur saus. Sekarang apa ini? Direbus. Gimana rasanya telur direbus? Nggak ada garamnya. Terus makan kentang satu, makan sayur oyong nggak ada garamnya. Dan nikmati aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, anyep. Anyep. Orang gak ada garamnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anyep. Kayak demokrasi kita, anyep dari nilai-nilai keadilan. Nepotisme. Kalau Pramono Anung yang didukung Anies Baswedan jadi gubernur daerah khusus Jakarta, sementara dia punya anak, waktu dia masih sekretaris kabinet Jokowi, itu dia mendorong anaknya untuk jadi bupati Kediri, dan jadi sekarang bapaknya gubernur DKJ, anaknya bupati Kediri. Ya itulah yang namanya nepotisme itu. Tentu aja anaknya didukung masyarakat karena di-endorse sama bapaknya waktu masih jadi tangan kanannya Jokowi kan. Itu yang namanya, kalau nepotisme itu electionnya, persaingannya nggak fair. Karena si calon itu, katakan yang calon bupati Kediri itu bawa nama bapaknya kan, yang namanya Pramono Anung itu, sebagai orang dekat Jokowi, Mensesnek ya, kan gitu. Itu sebabnya civil society itu menolak dinasti politik, yaitu menutup peluang untuk yang lain yang nggak punya channel di kekuasaan. Sementara karena bapaknya atau saudaranya itu punya channel di kekuasaan, dia dapat dikontrol ya.
dapat pengaruh karena jabatan dari saudaranya kayak pamannya kayak gitu. Jadi ada poinnya, nepotisme dalam politik itu memberikan keuntungan kepada orang yang punya hubungan persaudaraan itu dengan orang yang masih menjabat kan. Sementara sekaligus pada saat yang sama, pada nafas yang sama, yang nggak punya jalinan yang terhubung ke pusat kekuasaan atau ke jabatan publik dari ayahnya kayak dari pamannya dari saudaranya, itu dia nggak punya peluang ya nggak punya cantolan, sehingga dia dikalahkan saat pada pertandingan. Yang satu mulai dari 0, yang satu sudah mulai dari angka 10 startnya itu loh. Kenapa bisa angka 10 ya? Karena itu tadi nepotisme itu. Dan nepotisme itu dicontohkan oleh Jokowi dengan ketika pamannya itu mengendorse ponakannya dan lolos jadi calon wakil presiden kan, dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023, 16 Oktober hari Senin. Itu asal muasal kejahatan konstitusi di situ yang bikin Indonesia rusak. Kerusakan itu dicontohkan oleh oleh atas, oleh kepalanya. Kalau dalam istilah Prabowo itu, kalau busuk, kepala busuk itu selalu dari kepala. Kepalanya busuk ya akhirnya semuanya busuk badan, nggak bisa dimakan, nggak bisa dikonsumsi, nggak bisa dijadikan teladan. Nggak ada anak. Itulah demokrasi ala Indonesia ya, yang penuh dengan nepotisme, penuh dengan korupsi, ya. KKN penuh dengan kolusi, persenggolan jahatnya. KKN itu yang sebenarnya dulu dijadikan isu sentral sehingga menumbangkan Pak Harto dan melahirkan Fajar Reformasi. Yang reformasi itu sekarang 25 tahun. Kalau dihitung dengan tumbangnya Pak Harto bulan Mei 1998, berarti 26 tahun yang lalu. Tapi sekarang di awal pemerintahan Prabowo, nepotisme itu berkembang di berbagai daerah karena memang dicontohkan oleh penguasa sebelumnya yang mendorong anaknya. Paman mendorong memberikan fasilitas untuk ponakannya. Bapaknya menyarikan kerjaan di dunia politik untuk anak-anaknya dan juga untuk menantunya. Bola. Penting tugasku, kewajibanku sekarang ngurangi tensi dari 140 ke 120. Langsung lah. Spesiku kok miring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini.
Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan anak-anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 aja. syuhada itu, Iya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Suber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.